Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Kopi. Kritik opini penuh inspirasi. Bareng aku Nika Siti Juanita dan rekan aku Dani Irmawan. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kita semua, yaitu kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Nah, di dunia yang penuh dengan pendapat dan suara yang berbeda-beda, kadang kita suka bingung gak sih kayak apa sih batasannya, atau kita bisa ngomong apa aja gak sih? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal bahas dengan santai tapi tetap dalam soal gimana kebebasan berpendapat itu bisa bikin demokrasi kita jadi lebih hidup, atau kadang malah bisa jadi masalah. Oke, kita akan mendatangkan tamu spesial yang akan sharing-sharing tentang kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Oke, langsung aja kita panggil tamunya. Jadi kalian apa kabar nih? Sedang banget bertemu kalian dan bisa ngobrol bareng kalian. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di acara kami, dan sebelumnya kita ke obrolan bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya betul guys, silakan kalian perkenalkan diri kalian dulu. Halo, nama saya Rita. Halo, nama saya Masalia. Halo guys, nama aku Revalina. Oke, sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih sama kalian. Setelah lulus dari SMA, kalian mau langsung kerja apa mau kuliah dulu nih? Boleh dari Kak dulu. Kalau aku sebenarnya sih masih bingung ya. Cuman kalau ada rezekinya, aku akan melanjutkan kuliah gitu. Dan semoga cita-cita aku tercapai. Amin. Boleh dari Kak Basya gimana? Kalau aku sih mungkin ya kerja ya, karena mau ngebantu juga orang tua. Oke. Kalau aku sih masih bingung ya, mau kuliah atau kerja masih dipikirin gitu. Oke. Sebelumnya kalian udah pada sarapan belum sih? Kalian pada lama selesai dulu. Alhamdulillah udah ya. Cuman harus aja gak sih? Iya, Ini haus banget. Ini mau air mineral aja apa yang manis-manis gitu? Sudah ya, kita aja. Oke, Kak, alhamdulillah air putih. Terima kasih. Masih Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas kebebasan berpendapat. Yang pasti kalian semua udah tahu kan kenapa masyarakat yang demokrasi setiap orang mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut dihakimi. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih, ternyata masih banyak loh masyarakat di Indonesia yang belum sepenuhnya memanfaatkan hak kebebasan berpendapat. Hal ini bisa kita lihat dari tingkat partisipasi politik, jumlah kasus penyelenggaraan kebebasan dan yang lainnya. Nah, untuk itu aku mau bertanya nih, bagaimana pendapat kalian agar masyarakat bisa memahami hal tersebut dengan bijak, sehingga dapat memperkuat demokrasi di
pasti banyak banget kan yang menyebarkan berita-berita hoax, benar kan? Banget sih. Nah dari situ kita harus memanfaatkan pentingnya itu fakta dan validasi informasi tersebut. Terus yang kedua itu kita harus menghargai pendapat orang lain. Dalam demokrasi itu pasti setiap orang berbeda-beda pendapat kan, tapi kita harus tetap gitu menghargai pendapat orang lain itu. Nah dari situ kita harus menghargai itu, harus berhak, semua orang tuh berhak menyuarakan pendapatnya masing-masing. Terus yang terakhir itu kita harus wajib banget beretika di media sosial. Karena dalam demokrasi atau politik itu kan pasti di dalam media sosial banyak yang berkata kasar, terus banyak yang menjelek-jelekan gitu kan. Pokoknya di media sosial itu banyak banget yang begitu kan. Jadi membuat bikin orang lain itu kayak susah berpendapat masing-masing gitu. Jadi Ya, terima kasih atas jawaban Pak dan siapa dulu nih yang menjawab? Aku deh. Nah, ya. Di sini aku juga ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Renta, yaitu dalam menyuarakan pendapat melalui media sosial. Menurut aku itu harus kita perhatikan juga kata-katanya, jangan sampai pendapat yang kita keluarkan itu mengandung ajaran kebencian, hoak, bahkan kayak fitnah gitu ya dalam menyampaikan pendapat ini. Nah, kita juga harus menerima pendapat orang lain nih. Lalu dalam bermain media sosial, masyarakat Indonesia ini juga harus lebih ditingkatkan lagi dalam literasi digitalnya. Dan yang terakhir dalam bermain media sosial, kita harus juga jaga sikap kita ataupun etika kita dalam bermain media sosial. Oke, yang terakhir kita gimana? Oke, kalau aku, kita sebagai warga negara Indonesia sudah banyak orang yang menerapkan sikap menghormati, menghargai pendapat orang lain ketika diskusi dan aktif dalam demokrasi. Itu aja sih menurut aku. Oh, jadi kita tuh harus bisa mempertimbangkan mana yang menurut kita negatif dan Ya, betul mana banget yang sih, ya. positif. Oke, nah selain dari pertanyaan dan ini, aku juga mau tanya nih, kan banyak ya kayak faktor-faktor yang menghambat kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Nah menurut kalian itu apa aja sih faktor-faktornya? Boleh deh dari kalian. Oke, dari namanya aja udah faktor-faktornya ya, pasti banyak banget kan. Di sini aku cuma mau ngasih contoh satu aja ya, ancaman misalnya kan. Nah, pasti setiap orang yang menyuarakan atau berpendapat itu pasti banyak banget juga ancaman-ancamannya ya. Pasti orang-orang juga bakal menyimpulkan ancaman tersebut. Misalnya nih, kita udah berpendapat terus malah kena ancaman orang lain. Jadi kita malah tidak menyuarakan. Nah, itu akan takut menyuarakan pendapat diri kita sendiri gitu. Benar tuh. Oke, menurut Kak Tasya gimana? Menurutku faktor selanjutnya itu kurangnya pemahaman sih dari masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih tingkatkan lagi nih dalam memahami bagaimana sih hak dan kewajiban kita agar menggunakan hak kebebasan pendapat ini, gitu sih menurut aku. Oke, yang terakhir menurut kalian gimana? Kalau aku sih banyak faktor yang bikin kebebasan berpendapat gak sebebas yang dibayangkan. Kadang pemerintah terlalu banyak sensor dan juga kadang itu malah dipakai buat mengkritik sih. Kalau aku, Oke, udah. Oke, aku mau nanya lagi nih, menurut kalian seberapa penting kebebasan berpendapat dalam demokrasi? Boleh dari Kak? Menurut aku sih itu penting banget sih. Soalnya kan tanpa kebebasan berpendapat demokrasi itu kayak pajangan doang ya nggak sih? Masyarakat harus bebas ngomong, terus ngasih kritik dan berpartisipasi dalam kebijakan agar negara kita itu bisa terus maju gitu. Oke, menurut Kak Tasya gimana? Kalau menurut aku sih kebebasan berpendapat itu kayak nyawa buat demokrasi sih. Terus bayangin aja nih, kalau ada orang yang nggak bisa ngomong apa yang mereka pikirin, terus demokrasi jadi cuma formalitas doang nggak sih? Iya. Kan? Terus dengan kebebasan berpendapat ini masyarakat bisa kasih masukan
kayak kritik ataupun ide buat perubahan yang lebih baik gitu. Tapi ya tetap harus bijak juga, jangan sampai disalahgunakan buat nyebar hoax. Oke, menurut Kak, Kebebasan berpendapat itu penting banget, karena tanpa itu demokrasi gak bakalan jalan. Kan demokrasi intinya dari rakyat buat rakyat. Nah, kalau rakyat nggak bisa jalan, gimana mau ada perubahan kan? Iya sih kalau benar. Nah, buat yang terakhir, gimana nih caranya biar kita dapat bebas berpendapat tanpa takut adanya masalah? Bisa, iya sekarang. Menurut aku sih kita harus pahami hak kita ya. Terus kalau mau sesuatu yang sensitif pastiin ada faktanya. Dan jangan sendirian juga, harus sama orang-orang yang selalu mensupport kita gitu. Itu aja sih. menurut Marsha gimana? Menurut aku sih jadi harus tetap berani ngomong sih intinya, dan juga harus pintar-pintar memilih cara atau tempat ya, karena bebas berpendapat itu hak kan, tapi harus ada rasa tanggung jawabnya juga. Oke, terakhir menurut Kak gimana? Oke, kalau aku sih gampangnya ya, kalau mau bebas berpendapat tanpa takut kena masalah, ya pastiin dulu ya mau diomongin itu fakta bukan cuma emosi. Terus cara ngomongnya juga penting, harus tetap santai tapi tegas. Jangan asal menyebar informasi yang gak jelas, apalagi hoax. Intinya ngomong boleh, tapi tetap cerdas dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Berarti itu harus berpikir positif terus lah. Iya. Wah, buat obrolan hari ini kita seru banget gak sih? Ngomongin kebebasan berpendapat emang seru karena ini bagian penting dari demokrasi. Intinya setiap orang punya hak buat menyuarakan pendapatnya. Demokrasi yang sehat butuh masyarakat yang berbicara, tetapi juga tahu cara berkomunikasi dengan baik. Baik, terima kasih buat Kak Reva, Kak Marsha, dan Kak Iska yang udah sharing insight hari ini. Dan juga buat kalian yang udah dengerin sampai akhir, jangan lupa untuk terus berpikir kritis, tetap berani bersuara, dan hargai perbedaan pendapat. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap jaga kebebasan dan jaga demokrasi. Sambut gitu. Rada dijung cing, rada dijung. Kritik. Opini Ya Allah, ini masih memanfaatkan demokrasi, kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Ya Allah, bisa ngebahas dengan kebebasan berpendapat masih ada ini. Berpendapat yang pasti. Guys, kembali lagi di podcast Kopi. dari siapa nih? Ya, oke. Perkenalkan diri dulu. Menurut aku sih, Gimana
Oh iya, itu kan. Masuk banget gak sih? Iya, selalu. Kan pendapatnya. Punya nih. Juga harus tahu berkompetisi. Berikutnya, Tuh. Semuanya diam. Tuh dua. ya. Hah? Kedua, Oke, ini. ya, kalau rakyat bisa Ini kalau kayak gitu apa? gimana kalau ada maksudnya awalnya jika seluruh kebebasan yang karena tanpa itu demokrasi ayah kan demokrasi intinya dari rakyat buat rakyat. Nah kalau rakyat nggak bisa ngomong atau nggak